Halo guys. Jadi mungkin pertama kali ini merupakan video unboxing pertama kali gue ya. Terus ini mungkin juga merupakan konten pertama gue terlepas dari tugas gitu. YouTube gue sebelumnya itu isinya tugas-tugas sekolah atau tugas kuliah mulu guys. Jadi ini merupakan konten pertama gue yang gue buat berdasarkan ya kemauan gue sendiri, bukan tugas atau ya keperluan dari sekolah atau kuliah gitu. Jadi di kesempatan kali ini gue bakal unboxing sebuah kamera action dari Xiaomi atau action kamera atau action kamera. Gue gak tahu juga lah apa namanya gitu, pokoknya itulah. Nah, jadi mungkin yang pertama kenapa gue beli action kamera ini. Kemudian, nah ini gue beli karena gue punya motor, cuman kayak sayang aja gitu kalau nggak gue buat konten gitu, konten vlog gitu. Jadi gue pengen banget dari hasil riding gue tuh ada vlognya gitu, jadi nggak sia-sia gue riding dan ada apa ya, ada kenang-kenangan gitu dari vlog motor gue. Nah itu mungkin alasan pertama gue untuk beli action kamera. Nah terus yang kedua, kenapa sih belinya di action kamera? Nah ini gue beli ini karena setelah gue lihat nih dari video-video YouTube, itu gue lihat ya hasil dari action kamera ini untuk motovlog tuh lumayan bagus guys. Jadi gue lihat itu gue buat perbandingan gitu ya antara action kamera yang harga 100.000, 200.000 atau ya 400.000 ke atas dengan kondisi baru ya, itu kualitasnya menurut gue agak kurang gitu. Nah tapi di sini gue juga punya budget kecil gitu, gue pengen dapat dengan budget kecil dapat hasil kamera yang bagus gitu. Nah dari situ gue kepikiran apakah gue beli action kamera aja tapi keadaan second gitu. Nah di situ gue kepikiran dan terus gue cari di marketplace, gue cari yang second aja gitu ya actionnya. Setelah itu gue cari, gue dapet di harga 300.000. Nah jadi awalnya itu seller itu ngejual ini di harga 350.000. Nah itu pun gue juga kaget ya, kenapa murah banget gitu. Dan setelah gue lihat di deskripsi ternyata ada minusnya guys, yaitu tombol shutter dari action ini tuh rusak. Nah karena itu jadi mungkin harganya murah ya. Terus setelah itu gue tawar kan, jadi pertama gue tawar di 280, tapi sellernya nggak ngasih, dia ngasih di 300 dan kekeh tetap di 300. Ya udahlah, karena gue butuh juga dan gue lihat hasil dari action ini bagus, ya gue beli aja gitu 300. Tapi untuk worth it atau enggak gue juga belum tahu nih, karena juga ini merupakan pertama kali gue beli action kamera gitu. Ya untuk worth it atau enggaknya kayaknya kita harus lihat dulu ya dari hasil foto atau videonya gitu. Tapi kalau gue lihat di konten-konten motovlog gitu yang pakai action ini, hasilnya bagus ya. Semoga aja hasilnya juga sesuai apa yang dari ekspektasi gue gitu. Oke, sekarang kita buka ya. Bungkusnya udah kebuka nih. Oh iya, jadi sebelum beli ini gue juga sempat cari-cari juga kan di action cam yang second, dan gue liat tuh harganya ya masih lumayan gitu, masih di angka 700, ada yang 800 juga, macam-macam lah, bervariasi harganya gitu tergantung kondisi mungkin. Nah untuk yang baru juga masih di harga 1 juta, dan ini gue nemu ya 350 tuh udah termasuk paling murah ya gue lihat. Yang lain tuh masih lumayan mahal-mahal gitu. Jadi makanya gue beli action ini gitu. Coba kita buka ya bungkusnya. Nah tuh
masih dapat box juga di harga 300 dapat box. Nah, ini isi dari boxnya. Dan ada baterainya juga ya. Sini ada baterainya nih. Baterainya satu. Nah, isinya sama. Dikasih ada buku-bukunya ini juga. Bahkan buku kertas faktur ini untuk pembelian masih ada. Yes, tuh. Ini harga barunya di 1.100.000 ya. Tuh harga barunya 1.100.000. Jadi lumayan lah ya. Oh ya guys, mungkin sebelum masuk ke hasil foto atau video, di sini gue bakal ngejelasin nih dari harga 300.000 kira-kira bentuk fisiknya tuh gimana ya. Yang pertama mungkin ya dari atas ini, bagian atas ini tuh ya kotor pemakaian lah, sama lecet-lecet dikit pemakaian. Bagian samping juga kayak gitu. Nah untuk bagian bawah juga, nah, mungkin di bagian kamera lensanya sini, nah itu ada ya lecet dikit lah, wajar kayak si pemakaian mungkin jatuh atau gimana. Lalu sama minusnya ya, tadi kata sellernya tuh di sininya tuh tombol shutternya itu nggak bisa. Jadi kalau kita pencet ini tuh nggak berfungsi ya. Untuk kontrolnya itu kita melalui handphone aja gitu, melalui wifi. Terus sama ini agak unik juga sih, di shopnya tuh nggak dibilangin kalau tutupnya itu diganti gini. Ternyata pas sampai sini tutupnya tuh kayak gini, pakai masih bekas kartu gitu. Tutupnya kayak gini. Nah, di marketplace itu nggak dibilang, seller tuh nggak bilang kalau tutupnya itu udah diganti. Dibilang cuman minus yang bagian shutter doang, semuanya normal. Paling itu aja sih. Agak kecewa di bagian ini karena bagian tutupnya, karena si seller gak bilang gitu. Ya overall sih lumayan lah. Mungkin nanti kita lihat dulu hasilnya gimana. Ini mungkin rekaman dari videonya ya. Nah, gimana guys hasil dari video maupun gambarnya? Kalau menurut gue sih dari videonya ya udah cukup stabil. Terus komposisi gambarnya juga lumayan bagus. Itu pun tadi gue setting di resolusi 1080p 60 fps. Itu udah lumayan bagus loh. Sebenarnya bisa di 120 fps, tapi resolusinya 720p. Nah, tadi gue setting di 1080p. Dan menurut gue hasilnya ya bagus dan sangat cocok untuk motovlog gitu, ataupun vlog-vlog kecil lah gitu. Menurut gue ini tuh sangat worth it ya. Dengan harga 300.000 cukup worth it lah di tahun 2020. Walaupun ya agak jarang yang jual iCam dengan harga segitu. Kalau mau mungkin kebanyakan kalau di online shop itu menjual dengan harga
ya range 500 sampai 800-an gitu untuk second. Itu pun biasanya udah komplit sama mounting, baik mounting helm maupun ya box kayak gini udah komplit biasanya. Jadi menurut gue nih worth it untuk dibeli. Jadi sekian dari video gue. Ya apabila kurang ataupun banyak kesalahan yang terjadi dalam video ini, gue mohon maaf. See you, bye.